Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Restu Sarazi dengan NPM 223210, kelas 1D, Prodi Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan disiplin ilmu saya dalam teknik perminyakan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Baiklah, judul yang akan saya ambil yaitu pengaruh lumpur pemboran dan semen pemboran terhadap sumur minyak. Pada judul ini terdapat dua variabel yang terdiri dari variabel X dan variabel Y, yang mana variabel X-nya terdiri dari dua. Yang pertama yaitu variabel X1 berupa pengaruh lumpur pemboran, dan variabel X2 adalah pengaruh semen pemboran, dan variabel Y-nya adalah sumur minyak. Sebelum kita melakukan pembahasan terhadap semen pemboran, lumpur pemboran, dan juga sumur pemboran, maka kita harus tahu dulu apa itu pengeboran, apa itu lumpur pemboran, dan apa itu semen pemboran. Pengeboran merupakan salah satu operasi yang sangat penting untuk mendapatkan hidrokarbon yang ada di dalam lapisan tanah dengan cara mata bor akan menembus beberapa formasi yang ada di dalam tanah, mulai dari formasi Sen sampai Silicious. Menurut Fitrianti, pada tahun 2012, kerusakan formasi batu pasir lempungan akan lebih besar dibandingkan dengan kerusakan formasi batu pasir ketika disirkulasikan dengan lumpur pemboran yang berbahan dasar minyak. Kenapa seperti itu? Hal ini dikarenakan formasi batu lempungan pasir clay atau clay swelling pada formasi batu pasir lempungan terkontaminasi oleh lumpur pemboran. Selanjutnya itu lumpur pemboran. Lumpur pemboran merupakan bahan yang sangat penting untuk melakukan proses pemboran. Pemboran akan lebih mudah dilakukan jika dengan lumpur pemboran. Lumpur akan membantu mata bor menembus formasi yang ada di dalam lapisan tanah pada saat proses pemboran berlangsung. Menurut Fitrianti pada tahun 2012, sistemnya lumpur pemboran akan menyebabkan kerusakan formasi yang terdapat pada lapisan tanah karena terdiri dari campuran material dan aditif. Selanjutnya, semen pemboran. Semen pemboran merupakan bahan yang digunakan ketika pemboran berlangsung. Sama dengan lumpur pemboran, semen pemboran merupakan bahan yang sangat penting dan harus ada ketika proses pengeboran terjadi. Semen ini digunakan ketika pemboran sudah mencapai titik tertentu dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Tekanan tinggi inilah yang nantinya akan diantisipasi dengan semen pemboran agar mata bor dan alat tidak rusak pada proses pengeboran berlangsung. Baiklah, rumusan masalah dan tujuan penelitian dari judul yang telah saya angkat itu berupa: dari permasalahan yang telah saya paparkan, dapat dibuat rumusan masalah dalam penelaahan ini. Rumusan masalah dalam penelaahan yang saya angkat dari judul dibuat dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. Pertama, bagaimana pengaruh lumpur pemboran terhadap proses pemboran sumur minyak? Yang kedua, bagaimana pengaruh semen pemboran kelas G terhadap proses pemboran sumur minyak? Dari rumusan masalah yang telah ada, maka dapat dibuat tujuan penelaahan yang berupa: yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh lumpur pemboran terhadap sumur pemboran pada proses pemboran. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh semen pemboran kelas G terhadap sumur pemboran pada proses pemboran. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu semen pemboran, apa itu pengeboran, dan apa itu lumpur pemboran, maka kita akan membahas perinci dari variabel yang telah saya jelaskan. Yang pertama yaitu lumpur pemboran. Seperti yang kita tahu, lumpur pemboran merupakan bahan yang sangat penting ketika pengeboran berlangsung dan menyebabkan komponen ini harus ada di dalam ketika proses pengeboran berlangsung. Lumpur pemboran sendiri memiliki beberapa jenis yang mempunyai komposisi dan penggunaan yang berbeda-beda.
Yang pertama, lumpur pemboran berbahan dasar air. Lumpur ini merupakan lumpur pemboran yang terdiri dari berbagai macam kombinasi dan jumlah air tawar ataupun air asin, tanah liat, dan bahan kimia lainnya. Yang kedua, lumpur pemboran berbahan dasar minyak. Lumpur ini merupakan lumpur pemboran yang mengandung banyak minyak sebagai fasa kontinunya dengan kadar air yang rendah. Selanjutnya, yang ketiga. Yang ketiga itu merupakan lumpur pemboran berbahan dasar udara. Lumpur ini merupakan lumpur pemboran dengan bahan utama yaitu berupa gas dan biasanya digunakan pada formasi yang keras dan kering dengan gas ataupun udara yang dipompakan. Nah, kita tadi tahu ada 3 macam lumpur pemboran. Nah, alasan bagi bermacam-macam jenis lumpur pemboran itu bisa dan disebabkan oleh penggunaannya yang akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Hal itu dikarenakan formasi yang ada ketika mata bor menembus beberapa formasi lapisan tanah itu memiliki berbagai macam komposisi dan juga memiliki kekerasan serta kandungan kimia yang berbeda-beda. Nah, kita akan terfokus ke lumpur pemboran berbahan dasar air. Kenapa kita terfokus dengan lumpur pemboran berbahan dasar air? Karena lumpur ini lebih banyak penggunaannya daripada jenis-jenis lumpur yang lainnya. Digunakannya lumpur pemboran ini dikarenakan perawatannya yang mudah, pemakaiannya yang mudah, serta dapat membentuk lapisan filtrat untuk melindungi lubang ketika pengeboran berlangsung. Selanjutnya, kita akan mengetahui beberapa manfaat lumpur pemboran selain dia membantu ketika mata bor menembus beberapa lapisan formasi yang ada di dalam tanah. Selain itu, manfaat dari lumpur pemboran itu berupa membersihkan dasar lubang. Yang kedua, mengangkat serbuk bor atau cutting ke permukaan. Yang ketiga, menahan serbuk bor selama sirkulasi dihentikan. Yang keempat, menjaga dan mengimbangi tekanan formasi. Yang kelima, melindungi dinding lubang bor. Yang keenam, mendinginkan dan melumasi pahat dan rangkaian bor. Yang ketujuh, menahan sebagai berat rangkaian pemboran dan casing. Yang kedelapan, mengantar daya hidrolika ke pahat. Kesembilan, menjaga dan menghambat laju korosi. Dan yang terakhir itu media data dan lodging. Yang kedua yaitu semen pemboran. Sebelum kita melakukan penyemenan, pastinya ada beberapa syarat yang harus kita penuhi ketika sebelum penyemanan ini berlangsung. Adapun syarat penyemanan itu berupa terdapat kolom semen ataupun cup dengan kedalaman yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu letak casing harus di tengah-tengah sumur. Yang ketiga, kualitas daya ikat semen yang baik pada casing ataupun lubang pada sumur. Yang keempat yaitu pemilihan semen dan aditif harus sesuai dengan kedalaman dan kondisi formasi. Adapun tujuan dari penyemanan ini yaitu pertama, melindungi dan melekatkan casing dengan dinding formasi. Yang kedua yaitu menutup daerah hilang sirkulasi, juga mengisolasikan lapisan yang ada di belakang casing agar tidak terjadi komunikasi di antaranya. Nah, komunikasi di antaranya ini adalah seperti adanya sentuhan. Yang ketiga yaitu mencegah menyusupnya gas ataupun fluida formasi yang memiliki tekanan tinggi ke celah antara casing ataupun dan juga formasi yang bisa membahayakan ketika berada di permukaan nantinya. Yang keempat, menutup sumur yang tidak dipakai lagi ataupun ditinggalkan. Yang kelima, memperkecil rasio gas dan rasio air. Yang keenam, memperbaiki jikalau ada casing yang rusak. Yang ketujuh, memperbaiki kesalahan keletakan perforasi. Dan yang kedelapan, itu untuk menutup zona yang tidak lagi dibutuhkan. Nah, tadi kita tahu lumpur pemboran memiliki beberapa jenis. Nah, mengelompokkan sama juga dengan penyemanan. Penyemanan juga memiliki beberapa pengelompokan ataupun jenis.
Yang pertama yaitu primary cementing. Primary cementing merupakan kegiatan penyemanan yang dilakukan ketika pertama kali setelah casing diturunkan ke dalam lubang sumur. Yang kedua yaitu secondary cementing, kegiatan penyemanan yang dilakukan setelah tahap primary cementing atau juga merupakan penyemanan tahap 2. Nah, kita tadi tahu pengelompokan semen itu terbagi menjadi 2, yaitu primary cementing dan secondary cementing. Nah, pemboran sendiri juga memiliki beberapa jenis dan tipe semen yang dikelompokkan dalam kelas-kelas, mulai dari kelas A hingga kelas J. Pengelompokan ini didasarkan atas penggunaannya dan serta penggunaannya itu dengan kedalaman minimal dan maksimum yang berbeda-beda serta tipe dari semen tersebut yang berbeda-beda. Nah, pada judulan saya akan berfokus kepada semen kelas G. Kenapa semen kelas G? Jenis semen kelas G merupakan semen yang digunakan sebagai semen pemboran dasar untuk kedalaman 2440 meter ataupun 8000 feet, dan selain daripada itu semen ini digunakan dengan akselerator dan retarder. Jenis semen kelas ini banyak mengandung silikat kalsium, dapat juga digunakan sebagai MSR atau moderate sulfur resistant dan HSR atau high sulfur resistant. Nah, setelah kita tahu semen kelas G ini merupakan semen yang memiliki penggunaan dengan kedalaman 2440 meter ataupun 8000 feet, maka semen kelas G ini lebih banyak digunakan pada semen-semen tipe yang lain. Penggunaan semen kelas G lebih sering banyak digunakan bukan tanpa alasan. Menurut dari Arif Eka R, semen tipe G ini sangat bagus digunakan ketika proses penyemanan berlangsung, dikarenakan semen tipe ini memiliki ketahanan yang bagus terhadap suhu yang tinggi sesuai dengan standar internasional yang telah ditetapkan. Baik, yang terakhir yaitu sumur pemboran. Sumur pemboran ataupun sumur minyak merupakan lubang yang tercipta setelah mata bor melakukan pemboran menembus beberapa formasi yang ada di dalam tanah. Pemboran dengan mata bor akan menembus formasi yang ada di dalam tanah. Formasi yang telah ditembus itu nantinya akan menghasilkan lubang di mana hidrokarbon akan berkumpul dan kemudian akan ditarik ke permukaan. Menurut Prameswari dan teman-teman dan yang lainnya, pada tahun 2012, sumur minyak merupakan bagian yang sangat penting yang harus ada ketika pengambilan hidrokarbon dari dalam formasi tanah yang dilakukan dengan proses penguburan. Maka daripada itu, sumur minyak haruslah ada ketika proses pengambilan hidrokarbon dari formasi pada lapisan tanah, karena sumur tersebut merupakan tempat berkumpulnya hidrokarbon yang akan ditarik ke permukaan nantinya. Jadi hidrokarbon yang ada di dalam formasi tersebut akan berkumpul pada sumur minyak yang nantinya akan ditarik ke atas ataupun ke permukaan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu semen pemboran, apa itu pengeboran, apa itu lumpur pengeboran, dan yang telah saya rangkum dari pendahuluan, terus pembahasan, maka daripada itu adapun manfaat yang dapat kita ambil dari penelaahan dan penelitian telah saya lakukan, maka dari hasil pemaparan yang telah saya lakukan terdapat serangkaian manfaat yang akan dimunculkan dalam penelaahan yang telah saya lakukan. Manfaat yang ada dalam penelaahan ini dideskripsikan secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, hasil penelitian dan penelaahan ini dapat memperkaya pengetahuan tentang pengaruh lumpur dan semen pemboran terhadap proses pemboran sumur minyak. Dan secara praktis ataupun pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, penelaahan ini dapat digunakan oleh para pembuat sumur bor mata air sebagai pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Pengaplikasian ini merupakan pengaplikasian dari pemboran
yang pada sumur minyak dapat juga diaplikasikan ke dalam pengeboran sumur air untuk mendapatkan air. Baiklah, kesimpulan dari penelaahan dan penelitian dari beberapa jurnal yang telah saya ambil dan saya rangkum, maka dalam proses penembusan lapisan tanah atau formasi tanah ini, tentunya lumpur pemboran merupakan komponen yang sangat penting adanya. Bermacam jenis lumpuran pemboran tentunya digunakan untuk mendapatkan hidrokarbon dari dalam formasi tanah. Jenis yang paling banyak dipakai ialah lumpur pemboran berbahan dasar air, dengan alasan penggunaan perawatan serta aspek lain yang mendukung penggunaan lumpur ini. Lumpur tersebut tentunya bukan merupakan satu-satunya bahan yang digunakan dalam proses untuk mendapatkan hidrokarbon dari formasi yang ada dalam lapisan tanah pada saat pemboran. Bahan lainnya yaitu semen. Semen digunakan ketika pemboran sudah mencapai titik tertentu dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Tekanan tinggi ini yang nantinya akan diantisipasi agar mata bor dan alat pemboran tidak rusak pada proses pemboran berlangsung. Untuk mengurangi dan menjaga agar tidak rusaknya alat bor, maka digunakanlah semen pemboran. Semen pemboran tersebut memiliki berbagai jenis dengan berbagai kualitas dan keunggulan yang berbeda. Semen pemboran kelas G salah satunya. Menurut Arif Eka, semen tipe G ini sangat bagus digunakan ketika proses penyemenan berlangsung, dikarenakan semen tipe ini memiliki ketahanan yang bagus terhadap suhu yang tinggi sesuai dengan standar internasional yang telah ditetapkan. Semen tersebut nantinya akan diletakkan di dalam dan di sekitaran pemboran sumur dengan tujuan agar tidak terjadinya ataupun tertutup lagi lubang yang telah dilakukan pemboran dengan bantuan lumpur pemboran tersebut serta berbagai macam manfaat lainnya. Dengan demikian, lumpur pemboran dan semen pemboran merupakan komponen bahan yang harus ada dan saling terkait dalam proses pemboran yang berguna untuk mendapatkan hidrokarbon dari dalam formasi tanah, yang nantinya hidrokarbon tersebut akan berkumpul di suatu tempat yang merupakan hasil pemboran dan dikenal dengan sumur minyak. Tempat berkumpulnya hidrokarbon dapat bersamaan dengan proses penarikan minyak ke permukaan bumi. Dapat dikatakan bahwa setelah kita melakukan penelaahan dengan singkat, maka dapat diambil penjelasan bahwa setelah dilakukannya penelaahan dan pengumpulan data dari beberapa jurnal dan juga hasil penelitian dan riset para ahli, yang disimpulkan bahwa pengaruh dari lumpur pemboran dan semen pemboran terhadap sumur minyak yaitu saling berkaitan. Hal tersebut disebabkan pada proses pembentukan sumur minyak yang dilakukan dengan proses pemboran menggunakan bahan-bahan ataupun komposisi seperti lumpur pemboran dan semen pemboran. Kedua bahan tersebut sangat penting dan harus ada dalam kegiatan dan proses pemboran sumur minyak. Kedua bahan tersebut akan membantu dalam proses pemboran, baik dalam menembus formasi tanah dan juga menjaga alat-alat selama proses pemboran berlangsung, sehingga alat-alat dan juga mata bor serta fasilitas lainnya dapat bertahan lebih lama dan tidak rusak. Baiklah, ini adalah daftar rujukan yang saya ambil sebagai rujukan dan sumber dari penelaahan saya. Sekian dan terima kasih. Doraemon makan selasih dimakan dengan Pak Agus. Cukup sekian dan terima kasih. Moga dapat nilai yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.